bisa lihat ya di sini materi kita, yaitu untuk chapter yang keempat, carriage of goods by air atau pengiriman barang lewat udara. Karena berbagai jenis ya, tapi kalau ekspor impor itu dari Indonesia itu hanya 2 ya, lewat udara dan juga lewat laut. Jadi itu yang umum ya. Dan yang menjadi pokok pembahasan di sini yakni the organization for the airline services airline itu kan penerbangan. Kemudian IATA area, yang C airline as carrier, penerbangan atau airline sebagai pengangkut atau transporter. Kemudian dokumen-dokumen yang ada di air freight, biasanya sih yang umum itu seperti airway bill, master airway bill. Terus kalau dokumen-dokumen yang lain hampir sama dengan yang laut, packing list, commercial invoice, dan yang lain. Terus air cargo agent ya, agen dari air cargo. Kemudian tipe dari pesawat ya, tipe dari pesawat-pesawat atau aircraft, unit loading device. Kalau di kontainer di laut ada kontainer, kalau di udara ULD ya. Rate calculation by air ya, bagaimana sih mengkalkulasi rate lewat udara. Kalau lewat laut kan biasanya menggunakan volume ya, 1 kubik, 2 kubik, atau menggunakan containerized atau container, atau kalau break bulk itu bisa juga dari beratnya, bisa juga dari volumenya. Kalau udara itu berdasarkan beratnya, berapa kilo, nanti di sana dia yang dihitung untuk rate-nya atau freight-nya. Ada yang bilang freight, ada yang bilang rate ya. Itu sama saja ya. Laut juga disebut, kalau laut ocean freight, sea freight, ada yang bilang segitu, kalau udara dibilang air freight ya. Oke, pada saat ini dunia penerbangan terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada yaitu untuk penumpang ya, yang biasa yang umum kayak Garuda, Lion, atau passenger aircraft, yaitu pesawat yang khusus mengangkut penumpang ya, tentu ada bagasinya juga ya. Tapi biasanya penumpang ini juga bisa juga membawa kargo ya, dan juga mungkin bawa dokumen-dokumen atau surat-surat berharga yang lain. Yang kedua yaitu penerbangan khusus kargo aircraft ya, yaitu pesawat yang khusus untuk mengangkut kargo saja, tanpa passenger, tanpa penumpang. Kalau di atas ini tadi penumpang main itunya penumpang, tapi masih bisa ditambah dengan kargo. Tapi kalau yang bawah ini benar-benar hanya kargo dan biasanya ukurannya lebih besar, lebih jumbo ya. Kargo melalui udara adalah barang yang dikirim ya tanpa disertai penumpang. Jadi pengiriman lewat udara, pengiriman bisa melalui maskapai penerbangan ataupun agen kargo, atau disebut juga dengan freight forwarder ya. Freight forwarder itu sebagai agen kargo juga ya, keagenan. Biasanya dari forwarder booking ke airline, umpamanya ke Garuda. Nanti Garuda kasih space, nanti disuruh dikirim kemana, seperti itu ya. Kemasan yang dilakukan melalui laut disebut kontainer. Ya, kalau lewat laut itu menggunakan kontainer ya. Kemasan melalui udara disebut, bukan palet, ini salah ini. Tapi ULD yang tadi, ULD ini ya. Yang ini tadi ULD, bukan palet, salah itu. Oke. Begitu saya rubah dulu ini. Oke, lanjut aja ya.
Oke, dokumen yang diperlukan dalam pengiriman kargo, ya, dokumen apa yang diperlukan dalam itu kargo, yakni ini pengiriman kargo ada 2 ya, 1 SMU, yaitu surat muatan udara. Ini untuk penerbangan domestik ya, penerbangan domestik itu udara. Terus yang satu lagi menggunakan RW Bill ya, RW Bill. Terus ini ada 2 macam ya, ada namanya Master RW Bill itu yang dikeluarkan oleh apa namanya, oleh pelayaran, airline atau penerbangan. Itu disebut dengan RW Bill, Master RW Bill. Dan untuk lewat freight forwarder itu nanti mengeluarkan house RW Bill, house ya, house tulisannya rumah, house RW Bill. Jadi ada 2 ya, Master RW Bill sama House RW Bill. Kemudian proses pengiriman kargo dapat berlangsung langsung menghubungi penerbangan ya, seperti penerbangannya itu seperti umpamanya Garuda atau penerbangan SQ, Malaysia Airlines dan lain-lain. Jadi kita bisa langsung, tapi biasanya itu lewat forwarder. Jadi jarang eksportir langsung booking ke pelayaran, itu jarang ya. Walaupun ada biasanya, kalau ada itu biasanya karena perusahaannya udah besar ya, umpamanya seperti Gajah Tunggal, seperti itu. Bridgestone, Samsung yang udah besar-besar, itu mereka mungkin bisa membuat kontrak langsung dengan pihak airline atau penerbangan. Mereka langsung kontak ke Garuda. Tapi sebenarnya itu walaupun mereka kontak langsung, itu juga harga masih kompetitif dibandingkan dengan menggunakan freight forwarder. Karena kalau freight forwarder punya kontrak dengan airline, itu kan freight forwarder berbagai macam pengiriman, impor, ekspor ke Asia, Eropa, Afrika, Australia, USA. Jadi kalau dibandingkan masih tetap aja lebih besar kargonya freight forwarder daripada salah satu pabrik yang membuat kontrak dengan airline. Jadi biasanya secara umum mungkin hampir 95% itu menggunakan freight forwarder. Dan freight forwarder itu mempunyai skill gitu, keahlian pengiriman barang lewat berbagai macam airline ya. Freight forwarder itu tahu dia gimana Garuda harganya, tahu gambar harganya SQ, Korea Airlines, dia tahu gitu ya. Dibandingkan dengan umpamanya orang Garuda paling tahu servisnya dia nggak tahu servisnya airline yang lain gitu ya, seperti ZAL dan yang lain. Makanya secara umum itu biasanya lebih banyak eksportir atau importir itu menggunakan freight forwarder sebagai transporter buat kargo mereka. Itu kelebihannya freight forwarder dibandingkan dengan airline. Kalau airline, contohnya saya bilang tadi Garuda ya itu menguasai ya servisnya Garuda aja gitu. Dia nggak tahu servisnya Malaysia Airlines, dia nggak tahu servisnya Singapore Airlines gitu ya. Harganya juga tidak tahu. Tapi kalau freight forwarder kita bisa cek. Sebagai freight forwarder bisa cek ke Garuda berapa harganya, kapan ada flight schedule-nya, di mana gudangnya, seperti itu. Bisa kita bandingkan dengan SQ, Singapore Airlines gitu kan. Nanti customer bisa membuat pilihan, mana sih yang lebih murah gitu kan. Apakah lewat Garuda, apakah lewat Singapore Airlines. Selain itu ada flight schedule-nya kan nggak selalu ada setiap hari. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan juga bagi eksportir atau importir. Jika barangnya ada yang urgent, yang penting gitu kan harus nyampe, nah, mereka bisa menanya beberapa airline atau penerbangan untuk memilih schedule yang mana
Tentu schedule-nya juga bisa juga mempengaruhi terhadap harga juga ya. Tentu bedalah harga Garuda, harganya Singapore Airlines, harganya Malaysia Airlines itu berbeda, tidak sama ya. Nah, itu terserah kepada customer mau pilih yang mana ya. Itu keuntungan kalau menggunakan freight forwarder. Kemudian freight forwarder itu juga bisa mengkonsol barang juga, barang-barang yang kecil dikonsol gitu untuk satu tujuan sehingga itu bisa mendapatkan harga lebih murah karena nanti minimumnya kena. Minimum kan kadang-kadang ada minimum berapa kilo. Biasanya 0 sampai 50 sekian dolar per kilo. Nanti dari 50 sampai 100 kilo sekian harganya. Jadi berbeda ya, 0 sampai 50. Berbeda harganya semakin besar semakin besar beratnya itu harga semakin murah dan itu memang wajar ya. Kalau kita juga belanja umpamanya ke Tanah Abang gitu kan, kalau kita beli bal-balan banyak gitu itu bisa dapat diskon dibandingkan dengan harga yang parsial atau satu-satu seperti itu ya. Setelah persyaratan dipenuhi, ya, proses pengiriman kargo dapat langsung menghubungi perusahaan penerbangan ya, bisa sebagai pengangkut melalui agen kargo untuk mengurus pengiriman barang. Bagusnya sih pakai agen ini atau freight forwarder nih. Setelah persyaratan dipenuhi, pengirim akan mendapatkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tujuan pengiriman barang ya. Di sini yang tadi saya bilang ada master airway bill, ada house airway bill. Tentu di situ dituliskan berapa banyak barangnya, berapa kilo, net weight-nya berapa, jumlah package-nya berapa, kuantitinya berapa, terus nanti ditulis kemana tujuannya, ya tujuannya kemana, ke Amsterdam kah, ke kemana, banyak macam-macam ya, ke Schiphol ya, Schiphol. Kemudian di situ juga ditulis nama flight-nya, penerbangannya, flight-nya sekian-sekian gitu. Jadi ketahuan ada tanggal issued-nya, tanggal issued daripada house airway bill itu. Setelah itu dilakukan reservasi kargo ya, kita reservasi kargo. Maksudnya di sini reservasi space. Space yang ada di kapal tersebut, yang ada di aircraft tersebut. Jadi kita booking space gitu ya. Space juga bisa fully book juga, bisa penuh ya. Apalagi di musim-musim pengiriman yang lagi banyak, yang disebut dengan peak season. Di peak season itu kadang-kadang kita nggak dapat itu space ya. Tapi kalau udara memang lumayan karena dia akan sampai dengan cepat. Jadi kalaupun umpamanya space-nya di Garuda itu penuh, kita masih bisa cari umpamanya tadi di SQ atau di Malaysia Airlines dan yang lain. Terus ada booking prosedurnya, tentu ada booking. Booking itu dilihat, bahkan mereka sekarang ini terakhir harus minta NPWP juga, NPWP number. Kemudian booking prosedurnya itu dikasih tahu juga closingnya kapan gitu kan. Terus nanti barangnya juga itu dikasih seperti stiker juga. Umpamanya ada 100 karton, biasanya di stiker itu ditulis 1 per 100, 2 per 100, 3 per 100, sampai 99 per 100, 100 per 100. Itu maksudnya itu untuk tidak tercampur dengan barang yang lain. Ya, nggak kecampur. Bahkan masih ada nanti di kartonnya itu ditulis marking. Marking itu biasanya PO, nomor sekian, style number sekian, terus modelnya sekian, bahkan ada size, kalau sepatu dia ada size-nya sekian. Nanti di bawah karton itu tulis made in Indonesia, seperti contohnya. Jadi itu membuat barang itu tahu siapa yang punya barang, mereknya apa gitu, jangan kecampur dengan barang yang lain. Nanti takutnya kan kesalah kirim, aturannya ke A, dikirimnya ke B, aturannya ke B, dikirimnya ke A. Itu kalau tidak ada marking, mark itu kan seperti tanda ya, marking, mark ya. Sebelum itu barang dicek oleh pihak pabean ya. Ya, barang sebelum masuk ke ring 1 di Bandara Soekarno-Hatta itu dicek oleh pabean. Bahkan sebelum masuk ke pabean,
itu lewat apa namanya itu seperti di scan ya. Kalau kita ke bandara naik pesawat kan ada scan, di scan nanti dompet kita, apa tas kita, di scan nanti semua. Nah udara juga ada itu namanya regulation apa ya RA apa ya lupa saya namanya itu. Jadi itu juga mesin yang bisa nyeken itu peraturannya baru itu karena dulu kan banyak apa kejadian-kejadian ketika WTC yang dibom yang di Amerika. Sehingga mulai saat itu ada peraturan baru, barang yang masuk itu harus di-scan dulu. Namanya regulated agent, RA. Disingkat dengan RA, regulated agent itu maksudnya bahwa barang itu harus dicek satu persatu gitu, di-scan. Jadi tahu isinya itu apa, berbahaya enggak gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau ada orang tentunya itu barang berbahaya. Kalau dicurigai ini diminta juga MSDS-nya. MSDS itu details mengenai barang. Nanti di situ ketahuan itu kalau barang berbahaya masuk kelas berapa, klasifikasinya dan lain-lain seperti itu. Jadi selalu itu dicek sama kepabeanan ya, bea cukai. Apakah barang layak untuk dikirim dalam arti tidak menyalahi peraturan kepabeanan gitu ya. Karena ada barang juga yang kena lartas atau larangan terbatas. Itu harus ada SCAP approval, persetujuan dari bea cukai ya. Dan tidak semua barang bisa diekspornya. Kemarin ada barang itu sirip hiu. Sirip hiu katanya mau diekspor, tentunya ditahan sama bea cukai karena tidak ada izin dan itu lartas, kena larangan terbatas. Sirip hiu, jadi akhirnya ditahan sampai hari ini masih ditahan. Karena saya lihat, padahal banyak banget itu, mungkin ada sepertiga kontainer lah, jadi lumayan banyak sirip hiu. Setelah reservasi kargo, barang tersebut akan disimpan dalam gudang ya, untuk menunggu pengiriman sesuai dengan reservasi kargo. Ya, simpan di gudang dulu. Biasanya di bandara itu banyak sebelah kiri itu di pergudangan Suwarna. Kalau kita mau ke bandara kan ada patungnya Soekarno sama Hatta itu. Nah, kalau dari arah Jakarta ke bandara itu sebelah kiri itu ada pergudangan Suwarna. Nah, di sanalah disimpan sementara barang. Tapi kalau sudah open lokasi bahwa pesawat dalam waktu dekat sudah berangkat, nanti dari sana diberangkatkan. Nah, dari sana sebelum masuk ke bandara, itu yang tadi harus di-scan dulu, yang RA, Regulated Agent namanya. Jadi harus di-scan dulu, dan itu ada biayanya. Kalau nggak salah dulu 0,7 sen per kilo. Jadi hitungan kilo gitu, 0,7 sen. Jadi penambahan biayanya. Ada beberapa syarat prosedur yang harus dilakukan dalam pengiriman barang ya, syaratnya atau prosedurnya ya, pengiriman barang. Apabila kita mengirim barang melalui air kargo, maka beberapa hal harus diperhatikan, yaitu mendatangi kantor kargo dengan membawa barangnya. Tentu saja biasanya sih nggak usah didatangi lah ya. Sekarang kan udah serba email, serba WA udah bisa. Kita hanya kirim nanti shipping instruction atau instruksi pengapalan lewat udara kepada agen dari freight forwarder. Kemudian tentu kita kasih juga dokumen lain seperti packing list, commercial invoice. Kalau barangnya diduga bahwa itu mungkin berbahaya, kadang-kadang agent juga meminta MSDS ya, agent meminta MSDS-nya, sehingga tahu bagaimana cara menghandle ya, cara menangani kargo tersebut ya, sesuai dengan MSDS, sesuai dengan kondisi kargonya ya. Karena bisa aja umpamanya packingnya ternyata nggak bagus ya, atau packing menggunakan jerigen, contohnya jerigennya jebol seperti itu ya. Jadi kemudian setelah dikirim SI nanti dapat harganya, kemudian tentu dikirim barangnya ya. Tadi saya bilang biasanya barangnya itu ke yang di Suwarna itu dulu, di Suwarna yang sebelah kiri patung
Soekarno-Hatta yang di Bandara Soekarno-Hatta itu. Nanti menjelang menit-menit sudah mau nyampe, mau berangkat kapalnya baru langsung dikirim ke bandaranya, ke dalam. Kalau kami bilang itu biasanya ring satunya ya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Setelah itu barang akan ditimbang ya, ada ditimbang. Karena kadang-kadang ada barang di dokumen ditulisnya 800 kilo, ya ternyata setelah ditimbang itu berbeda gitu ya. Jadi tidak selalu sama dengan yang di dokumen, ya. Tidak sama dengan yang di dokumen. Jadi sebelum masuk ke bandara itu ditimbang dulu. Umpamanya tadi di dalam dokumen tulis di SI kan tulis di shipping instruction 800 kilo. Nah, ternyata setelah ditimbang lagi bisa aja itu naik kilonya, timbangannya bisa jadi 850. Dan yang berlaku adalah timbangan dari dari airline itu yang berlaku ya. Bisa juga ada barang dia besar tapi ringan gitu kan. Ada kan barang, kalau kapas lah kita bilang kan itu besar tapi ringan. Nah, kalau besar tapi ringan itu bukan berdasarkan gross weight-nya lagi, bukan berdasarkan beratnya, tapi berdasarkan volume gitu. Ada juga barang yang kecil tapi berat ya, kan ada itu ya. Kecil umpamanya dia keramik gitu kan, atau batu-batuan, mungkin cuma satu karung gitu, tapi kan beratnya luar biasa itu. Nah, dipilih mana yang paling besar, apakah berat, apakah volume. Nanti itu yang jadi dasar untuk mengenakan air freight ya. Sama kalau ada juga dokumen-dokumen berharga, pokoknya mengirim uang gitu, mengirim emas ya, barang berharga. Kalau barang berharga gitu bukan berdasarkan volume, bukan berdasarkan timbangan, tapi berdasarkan harga. Jadi ada metode untuk untuk mengenakan rate pada customer. Tapi kalau udara yang umum adalah berdasarkan berat. Tapi kalau laut berdasarkan volume atau berdasarkan kontainer ya. Selanjutnya kemudian ditimbang, diperiksa packingannya layak apa enggak gitu. Pernah kami terima barang, totalnya di packing hanya pakai kardus Indomie. Ya, tentu itu nggak boleh, nanti diangkat rusak, jatuh barangnya, kita yang dituntut. Jadi kadang-kadang kalau packingnya, sorry kalau nanti habis, ini 45 menit pertama, kita sambung lagi 45 menit kedua, masuk lagi ke link yang tadi yang saya sudah WA, jadi kita bisa sambung lagi. Oke, setelah semuanya tidak ada masalah, umpamanya barangnya sudah oke, beratnya sudah diperiksa, nanti sudah di scan atau menggunakan tadi RA tadi, regulated agent itu, kemudian tentu setelah kapal berangkat atau pesawatnya berangkat, makanya dibuatnya airway bill ya, airway bill itu. Biasanya di airway bill juga ditulis cargo receive date tanggal berapa, barang itu diterima tanggal berapa, nanti flight-nya tanggal berapa. Biasanya kan sejauh-jauhnya paling sih 4 hari 5 hari, mau ke Eropa, mau ke USA kan nggak terlalu lama ya. Apalagi kalau cuma Asia, 1-2 hari juga udah nyampe kalau menggunakan udara. Jadi biasanya airway bill itu juga ditempelkan di barang juga gitu ya. Ditempelkan juga, jadi sebagian sehingga nanti kalau barang duluan sampai di sana, mereka sudah bisa melakukan proses custom clearance ya, tentu menunggu dokumen yang lain seperti packing list, commercial invoice, airway bill ya. Karena biasanya setelah disisut airway bill ini kan dikirim kepada pembeli. Contohnya kalau kita kirim umpamanya ke Belanda ya, nanti setelah airway bill itu dikeluarkan sama pihak freight forwarder atau sama pihak airline atau penerbangan, nanti airway bill itu kita kirim ke agen kita yang ada di Belanda. Nah, berdasarkan dokumen itu, airway bill tentu nanti
ada RW bill, ada packing list, ada commercial invoice. Kalau menggunakan certificate of origin kita kirim juga, kalau ada MSDS-nya kita kirim juga. Itu ke agen kita yang di Belanda. Nanti agen kita akan memberitahu atau mengirimkan apa namanya NOA ya. NOA, ada yang bilang NOA. NOA itu NOA itu notification of arrival, atau ada yang bilang juga arrival notice, ketibaan barang. Jadi kita kasih tahu ke pembeli, ini loh agen yang ngasih tahu barangnya udah sampai nih, tolong nanti agar disiapkan segala sesuatunya, umpamanya pembayaran dan lain-lain sebelum nanti dikirim barangnya ke customer ya. Kemudian RW bill dan barang dibawa ke pabean untuk diperiksa dan disetujui. Bila sudah beres, barang siap dikirim. Barang disimpan di gudang ekspor sampai tiba waktunya akan dinaikkan ke dalam pesawat. Ya tadi saya bilang kalau di Bandara Soekarno-Hatta biasanya disimpan di pergudangan itu di daerah Suwarna sebelah kiri ya, yang ada gedung tinggi juga Suwarna itu. Di situ banyak pergudangan ya. Bukan hanya di situ, sebenarnya ada juga di daerah Ring 1 sana juga ada juga. Ya. Proses pengeluaran barang yang diterima ya, ini proses, berarti ini kita anggap umpamanya impor di Bandara Soekarno-Hatta, berarti kan barang diterima. Bagaimana sih proses pengeluaran barangnya? Emang orang bisa sembarangan nggak kan? Nggak. Ada prosesnya, ada dokumen yang dibutuhkan, buat juga PIB, tahu ya, pemberitahuan impor barang. Kalau ekspor disebut dengan PEB, impor disebut dengan PIB. PEB itu pemberitahuan ekspor barang, disebut juga dengan export declaration. Tapi kalau import dibuat PIB, pemberitahuan import barang atau import declaration. Nah, itu disubmit nanti ke bea cukai atau lewat EDI. Disubmit. Jadi di situ di PIB itu kan tercantum semua, tercantum siapa nama importirnya, siapa nama pengirimnya, tadi umpamanya dari contohnya aja dari Inggris gitu ya, dari London gitu ya. Tentu kalau impor dari London, kita ada di sini pembelinya siapa, itu tulis di dokumennya. Ditulis itu, tulis juga berapa banyak barangnya, berapa karton, berapa kilo, ukuran kartonnya juga dikirim, panjang kali lebar kali tinggi berapa ya. Terus apa nama kapalnya. Tentu nanti sampai di sini barangnya, proses di bea cukai kan nggak bisa langsung main ambil. Tadi disubmit dulu PIB, nah dari PIB itu nanti direspon sama bea cukai. Responnya itu kan bisa jalur merah, kalau barang yang dicurigai atau masih baru-baru impor pasti jalur merah. Karena belum tahu ini barangnya apa ini, jangan-jangan barangnya menyalahi aturan, jangan-jangan kena latas dan lain-lain, seperti itu. Jadi barang masuk di bandara gitu, dikasih tahu, nanti kita kasih PIB itu direspon. Kalau jalur merah, berarti barang harus dibahandal. Bahandal itu barang diperiksa sama bea cukai. Diperiksa barangnya. Kalau jalur hijau, dia nggak perlu diperiksa. Berarti udah dipercaya sama bea cukai, dipercaya dokumennya, dipercaya perusahaannya, dipercaya barangnya. Itu jalur hijau. Ya, jalur kuning ada. Kalau jalur kuning itu barang tidak diperiksa tapi dokumen diperiksa. Ya, jadi ada 3, hijau, kuning, merah. Kalau hijau barang tidak diperiksa, dokumen juga ya diperiksa belakangan aja bisa. Kalau kuning dokumen aja diperiksa, barang tidak. Kalau merah barang diperiksa, dokumen juga diperiksa. Ya, itu